Di aplikasi ini saya berhasil mendapatkan jumlah pinjaman yang harus saya bayar sebesar Rp1.500.000. Nah, jadi silakan teman-teman simak video ini baik-baik jika ingin pengajuan teman-teman bisa di ACC. Karena untuk di aplikasi yang akan saya rekomendasikan pada kesempatan video kali ini adalah aplikasi yang belum terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jadi jika mau digalbay silakan nanti teman-teman galbaikan saja karena untuk di aplikasi ini aman untuk digalbay. Dan saya doakan semoga setelah menonton video ini pengajuan teman-teman bisa langsung di ACC. Akan diadakan giveaway uang ataupun pulsa ya sebesar Rp500.000 bagi penonton setia channel Info Recehan. Nah, untuk syarat-syaratnya silahkan teman-teman simak, wajib like dan share video ini, kemudian subscribe channel ini, kemudian tulis komentar positif di channel ini. Nah, kemudian cantumkan nomor akun ataupun dana kalian ya, dan semoga kalian bisa beruntung dalam kesempatan giveaway ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan semoga bagi teman-teman yang sedang sakit hari ini semoga lekas sembuh dan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan aktivitas ataupun rutinitas seperti biasa. Bertemu kembali di channel saya, channel Info Recehan, channel yang dimana memberikan informasi-informasi seputaran aplikasi pinjaman online langsung cair, baik berbentuk ilegal maupun berbentuk legal. Dan sebelumnya saya sapa terlebih dahulu bagaimana dengan kabar pengajuan teman-teman hari ini. Apakah sudah di ACC ataukah masih saja autol? Jika pengajuan teman-teman semuanya masih saja autol, video ini cocok sekali bagi teman-teman karena seperti biasanya di sini saya akan memberikan informasi-informasinya. Namun sebelum masuk ke inti videonya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada penonton setia channel Info Recehan. Karena tanpa dukungan teman-teman, channel ini tidak akan bisa berkembang dengan baik. Dan juga mohon dukungannya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Info Recehan untuk klik tombol subscribe-nya serta nyalakan tombol loncengnya agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasinya. Nah, baik teman-teman, semoga dengan kebaikan kalian bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga semoga dengan diadakannya giveaway yang saya berikan meskipun tidak banyak semoga bisa sedikit membantu ya teman-teman. Nah, baik, jadi di sini pada kesempatan video yang baik saya akan merekomendasikan satu aplikasi pinjaman online langsung cair terbaru di tahun 2022 ini. Nah, untuk aplikasi yang akan saya bahas adalah aplikasi yang ilegal. Nah, jadi sebelum teman-teman menginstal salah satu aplikasi pinjol yang ilegal, harap teman-teman perhatikan beberapa edukasi ataupun beberapa poin-poin penting yang saya berikan di dalam video kali ini. Untuk poin pertama di sini teman-teman harus mengamankan ataupun mengkondisikan seluruh data-data kalian. Untuk poin kedua, usahakan teman-teman harus menggunakan rawatan baik di OJK yang sudah terdaftar legalitasnya. Dan kemudian untuk poin yang ketiga, kalian jangan sampai terburu-buru di dalam hal melakukan peminjaman. Nah, baik teman-teman, sekarang kita akan coba membahasnya satu persatu ya. Untuk poin pertama di sini kalian harus mengamankan ataupun mengkondisikan seluruh data-data kalian mulai dari galeri ataupun di penyimpanan, kontak, kemudian pesan masuk, kemudian di telepon. Jangan sampai teman-teman menggunakan data-data yang real karena jika nantinya teman-teman menggunakan data-data yang real apalagi teman-teman itu belum pernah melakukan peminjaman, maka nanti yang ada data-data kalian akan tersadap dan akan disalahgunakan oleh pihak aplikasi pinjol ilegal tersebut. Nah, usahakan nanti ya teman-teman harus menggunakan data-data yang fake. Dan kemudian untuk poin yang kedua di sini teman-teman harus memiliki rawatan terlebih dahulu di aplikasi yang sudah terdaftar legalitasnya di OJK. Nah, jadi teman-teman sebelumnya ya jika nantinya data-data kalian itu masih fresh ataupun data-data kalian itu belum pernah melakukan peminjaman di aplikasi pinjol ilegal manapun, maka saya sangat menyarankan ya kalian ajukanlah terlebih dahulu di aplikasi yang sudah terdaftar legalitasnya di OJK seperti aplikasi Danamu, Investri, Kredit Pintar, maupun EasyCash.
Nah, untuk beberapa aplikasi tersebut adalah aplikasi yang sudah terdaftar legalitasnya di OJK. Nah, jadi jika teman-teman sudah memiliki rawatan yang baik di OJK dan tidak gagal bayar ataupun gagal bayar, maka pada saat teman-teman ingin melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, maka nanti akan diproses dengan mudah dan cepat. Namun, jika kalian tidak memiliki rawatan di OJK satupun, maka sudah saya pastikan ya, mau berapa kali pun Anda meminjam dan juga mau seberapa banyak aplikasi yang sudah teman-teman coba. Jika kalian tidak tahu bagaimana cara-caranya, maka secara otomatis data-data kalian akan ditolak mentah-mentah oleh pihak aplikasi pinjol ilegal manapun. Nah, oleh sebab itu harap teman-teman perhatikan ini adalah poin yang sangat penting. Kemudian untuk poin ketiga, kalian jangan sampai terburu-buru di dalam hal melakukan peminjaman. Dikarenakan sekarang banyak sekali ya platform pinjaman online yang menawarkan limit pinjaman tinggi hingga mencapai 20 juta rupiah lebih. Nah, jika teman-teman melihat tampilan seperti itu, saya sangat menyarankan ya, kalian jangan coba ajukan, kalian cek terlebih dahulu data-datanya apakah aman ataukah tidak. Jika dirasa belum aman, maka saya sangat menyarankan kalian jangan sampai mengajukannya. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, itulah tadi beberapa edukasi ataupun beberapa poin-poin penting yang saya berikan ya kepada kalian semua. Dikarenakan sekarang banyak sekali dari saudara-saudara kita ataupun teman-teman kita ya yang melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal namun tidak tahu bagaimana cara-caranya hingga sampai terlilit hutang puluhan hingga ratusan juta rupiah dikarenakan bunganya yang sangat tinggi sekali ataupun besar sekali hingga sampai akhirnya diteror oleh pihak DC dan sampai-sampai pihak peminjam malu ada yang bunuh diri, membakar rumah ataupun kabur dari rumah. Nah, oleh sebab itu jangan sampai lagi terjadi lagi hal-hal seperti itu ataupun peristiwa-peristiwa seperti itu. Sangat disayangkan sekali dan mari teman-teman ya kita harus lebih pintar lagi di dalam hal memilih pinjaman online mana yang baik untuk kita namun data-data kita aman. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, baik jika kalian sudah mengkondisikan seluruh data-data kalian dengan baik, maka kita langsung saja menuju ke aplikasinya. Nah, di sini untuk di aplikasi ya teman-teman yang akan saya rekomendasikan pada kesempatan video kali ini adalah aplikasi yang bernama Money Cepat. Ini teman-teman ya aplikasinya. Nah, untuk aplikasi ini sudah tersedia di Google Play Store, jadi teman-teman bisa mendownloadnya di Google Play Store. Dan sedikit info untuk di aplikasi ini adalah aplikasi yang ilegal. Namun jika teman-teman masih ragu apakah aplikasi ini adalah aplikasi yang ilegal, teman-teman bisa cek saja untuk di daftar resmi pinjol lending yang sudah terdaftar di OJK. Di situ sudah saya cek sendiri bahwasanya aplikasi ini belum terdaftar legalitasnya. Namun jika teman-teman masih ragu, silahkan ya teman-teman cek saja. Nah, jadi nanti jika teman-teman sudah di ACC, jika berniat untuk digalbay, silahkan ya teman-teman nanti galbaykan saja. Dikarenakan untuk di aplikasi ini aman sekali untuk digalbay dan tentunya teman-teman tidak akan ada DC lapangannya. Karena seperti anjuran pemerintah Indonesia bahwasanya di halaman resminya pihak Kominfo sudah menjelaskan ya sejak tahun 2018, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah, oleh sebab itu silakan nanti teman-teman galbaikan saja. Nah, sekarang teman-teman kita harus cek terlebih dahulu ya. Untuk keamanan ataupun izin akses aplikasi ini mengakses apa-apa saja pada smartphone kita, bisa kalian lihat aplikasi ini. Mengakses perizinan ke kontak, penyimpanan lokasi, SMS, dan juga telepon. Seperti yang sudah saya jelaskan di edukasi tadi ya teman-teman, harap diamankan terlebih dahulu data-data kalian. Saya kasih contoh ya teman-teman di sini di bagian kontak kalian bisa menggunakan nomor admin slot ataupun di sini teman-teman bisa mengubahnya 2 digit nomor ataupun 3 digit nomor yang ada di belakangnya. Dan kemudian untuk di bagian penyimpanan ya dikarenakan aplikasi ini mengakses ke ruang memori harap diamankan. Jika nantinya terdapat foto-foto pribadi ataupun video-video pribadi kalian, harap kalian ganti menggunakan foto orang lain. Untuk mudahnya lagi teman-teman bisa membuka di Google ataupun mendownload di Google. Untuk foto-foto itu banyak sekali. Kemudian kalian salin di album ataupun galeri kalian. Nah, untuk di bagian SMS teman-teman buatlah SMS palsu. Dan juga di telepon ya teman-teman bisa membuat riwayat panggilan telepon sebanyak-banyak mungkin. Karena cara-cara seperti ini dilakukan untuk mengantisipasi agar nantinya tidak terjadi penyebaran data maupun teror yang dilakukan oleh pihak aplikasi ini. Nah, baik teman-teman ya, sekarang kita langsung saja membuka aplikasinya. Dan di sini saya akan menjelaskan secara rinci ya bagaimana cara-cara dan proses-proses pengajuannya dalam aplikasi Money Cepat ini. Nah, di sini bisa teman-teman lihat seperti inilah tampilan dari aplikasi Money Cepat dengan menawarkan limit pinjaman hingga 6 juta rupiah
Untuk tampilannya cukup simpel sekali ya teman-teman. Mungkin sebagian dari kalian sudah tidak asing lagi dengan aplikasi yang satu ini. Nah, namun sebelum kita melanjutkan ke informasi berikutnya, alangkah baiknya ya bagi kalian yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan bantuannya dengan klik tombol subscribe-nya, serta nyalakan ya tombol loncengnya agar nantinya saya lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasinya. Nah, di sini untuk bisa melihat informasi berikutnya dan bisa mendapatkan limit dari aplikasi Money Cepat, kalian bisa klik ambil sekarang. Nah, maka di langkah berikutnya bisa teman-teman lihat kita disuruh mengisi informasi dasar. Nah, jadi tinggal teman-teman sesuaikan saja dengan di KTP kalian. Nah, di sini teman-teman sedikit info ya untuk di bagian pengisian alamat lengkap sesuai KTP. Agar nantinya tingkat DACC-nya lebih tinggi, teman-teman usahakan kalian harus mengisi sebenar-benarnya untuk di bagian pengisian alamat lengkap sesuai KTP. Jangan sampai teman itu ngisi asal-asalan. Dikarenakan seperti ini teman-teman ya, kalian tidak usah takut teman-teman karena pihak aplikasi pinjol ilegal tidak akan pernah berani datang ke rumah apalagi datang ke kantor. Pihak aplikasi pinjol ilegal hanya meneror lewat data-data yang ada pada smartphone kita. Itulah tadi saya sudah berkali-kali bilang amankan terlebih dahulu data-data kalian. Jadi seperti itu teman-teman. Karena pihak aplikasi tidak akan berani datang ke rumah apalagi datang ke kantor karena pihak aplikasi pinjol ilegal tidak mempunyai badan hukum yang resmi di Indonesia ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kalian tidak usah takut, kalian isi saja yang sebenarnya agar nantinya tingkat DACC-nya akan lebih tinggi. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk di bagian pekerjaan ini teman-teman ya, bagi kalian yang belum memiliki pekerjaan, kalian isi saja karyawan swasta. Nah, jika sudah mengkondisikannya, kalian bisa klik saja lanjut. Nah, maka di halaman berikutnya bisa teman-teman lihat ya, kita disuruh mengisi dua informasi kontak darurat. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, teman-teman gunakan kontak yang fake. Di sini kalian bisa menggunakan kontak admin slot ataupun di sini teman-teman bisa menggunakan kontak yang lainnya. Intinya jangan menggunakan kontak yang pribadi. Nah, di sini kalian bisa ya bekerja sama dengan teman-teman kalian yang bisa diajak bekerja sama. Kemudian nanti usahakan bagi kalian yang sudah bersuami istri untuk di hubungan yang pertama kalian istilah yang pasangan agar nantinya tingkat DACC-nya akan lebih tinggi dan pihak aplikasi ini akan lebih percaya oleh pihak peminjam. Nah, jadi seperti itu. Jika sudah di sini kalian bisa klik saja lanjut. Nah, maka di halaman berikutnya kita disuruh verifikasi wajah, jadi harap teman-teman sesuaikan saja jangan sampai pencahayaan mengganggu wajah kalian. Nah, maka di sini teman-teman di halaman berikutnya bisa kalian lihat ya, kita disuruh mengupload foto KTP bagian depan dan juga foto selfie memegang KTP. Nah, di sini diusahakan ya teman-teman kalian jangan sampai mengupload blur ataupun pecah dan harus disesuaikan pada saat kalian verifikasi wajah tadi, jangan sampai berbeda dengan wajah kalian. Usahakan harus jelas karena jika nantinya ya teman-teman berhasil mengupload foto KTP, maka nanti akan secara otomatis nama lengkap sesuai KTP beserta nomor KTP itu akan otomatis terisi. Nah, jadi silakan nanti teman-teman sesuaikan saja dan kondisikan dengan baik ya. Nah, jika teman-teman sudah berhasil mengupload foto KTP dengan benar, di sini teman-teman bisa klik saja lanjut. Nah, maka di halaman berikutnya bisa teman-teman lihat kita disuruh mengisi informasi akun bank. Nah, di sini diusahakan kalian harus memiliki akun bank pribadi karena untuk di aplikasi ini tidak bisa memakai nomor rekening orang lain. Namun jika kalian ingin melakukan pencairan lewat aplikasi e-wallet seperti aplikasi Dana, OVO ataupun GoPay, nah teman-teman bisa melihat saja di tab komunitas yang saya berikan. Di situ sudah saya berikan beberapa kode untuk pencairan melalui e-wallet. Jadi seperti itu kalian bisa cek saja. Nah, jika sudah di sini kalian bisa klik saja lanjut. Kalian bisa klik yakin. Nah, maka di halaman berikutnya bisa teman-teman lihat di sini kita berhasil mendapatkan nominal pinjaman di angka Rp1.600.000 dengan tenor selama 7 hari. Nah, jadi teman-teman jika kalian menyetujui bisa klik saja menyetujui pinjaman ya. Maka nanti akan secara otomatis teman-teman data-data kalian akan berhasil diperiksa ataupun diproses oleh pihak analis maupun pihak audit. Dan biasanya dalam proses pemeriksaan membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Nah, jadi harus dipastikan smartphone dalam keadaan aktif karena pihak aplikasi ini akan menghubungi Anda lewat telepon jika data-data kalian akurat. Nah, oke teman-teman ya, mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga informasi ini bisa sedikit membantu keuangan teman-teman. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.